Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya Ika Sriani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Surakarta. Saat ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Endang Wuryaningsih, MPD. Beliau mengampu mapel PPKN kelas 10. Praktek coaching supervisi akademik ini akan dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama pra-observasi, saat observasi, dan pasca observasi. Pada tahap awal yaitu pra-observasi ini untuk mempersiapkan, jadi mengetahui kesiapan kesiapan guru yang akan disupervisi sebelum melakukan observasi atau sebelum disupervisi. Selain untuk mengetahui sejauh mana kesiapan coaching, juga untuk menciptakan perasaan nyaman. Jadi sebelum guru ya atau rekan sejawat itu disupervisi, beliau sudah siap, kemudian merasa nyaman, dan juga sebagai evaluasi di dalam perencanaan pembelajaran gitu. Baiklah, kita akan menuju ke ruangan Bu Endang. Perkenalkan, nama saya Ibu Endang Wuryaningsih. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Surakarta, mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 10. Dan saya adalah guru yang akan disupervisi oleh Ibu Ika Sriani, calon guru penggerak angkatan yang ke-7 yang sama-sama mengajar di SMK Negeri 1 Surakarta. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Selamat Ika. pagi Bu Endang. Pagi juga Bu Ika. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Gini Bu Endang, seperti yang kemarin sudah kita obrolkan, kita rencanakan bahwa nanti saya minta tolong pada Bu Endang karena untuk memenuhi tugas dari praktek baik ini, jadi saya akan menyupervisi Bu Endang. Ya. Mohon maaf sebelumnya. Saya ingin tanya, apakah perasaan Bu Endang saat ini ketika mengetahui akan disupervisi begitu? Perasaan saya sangat senang karena saya memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi yang dilakukan oleh teman sejawat sendiri, karena selama ini dalam supervisi dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi sebagai guru tentunya saya akan banyak mengetahui sejauh mana kompetensi sebagai guru yang sudah saya pahami, yang sudah saya laksanakan, dan apabila masih ada kekurangan atau hal-hal yang mungkin belum pas, nanti kan tentunya akan ada masukan dari Ibu Ika gitu. Baik, Bu Endang nanti rencananya mau mengajar kelas berapa? Untuk praktek baik yang akan Bu Ika supervisi itu rencana adalah kelas 10 pemasaran pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023. Oh ya, besok Senin ya? Iya, masih besok Senin. Terus untuk apa ini namanya, tujuan pembelajarannya? Iya, kalau untuk materinya dulu adalah pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Jadi pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari, sedangkan tujuannya adalah agar peserta didik mampu mendeskripsikan definisi konstitusi. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tujuan dari konstitusi itu sendiri. Dan ketiga, peserta didik juga dapat menjelaskan atau menceritakan sejarah perubahan konstitusi secara singkat yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ada 3 ya, Bu? Iya. Ada 3 tujuan pembelajaran. Baik, Bu Endang. Terus ini nanti kira-kira yang akan Bu Endang sampaikan itu. Jadi dalam supervisi ini nanti area pengembangan apa saja yang akan Bu Endang gali gitu? Ya, untuk area pengembangan yang akan saya
gali dari siswa itu yang pertama adalah peserta didik itu sendiri dapat mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari itu yang lebih pokok. Iya. Mengimplementasikan dalam kehidupan Terus sehari-hari. dalam pengajarannya nanti yang akan dikembangkan kan, jadi anak didik itu bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari dengan metode apa Bu? Untuk metode atau model pembelajarannya dengan pembelajaran project based learning. Oh, dengan project based learning. Terus nanti skenario-nya itu seperti apa? Nanti peserta didik kita beri stimulus dulu ya dengan video yang terkait dengan konstitusi, lalu peserta didik kita bagi menjadi beberapa kelompok, yang kelompok itu tentunya berdasarkan dengan apa itu minat belajar mereka minat belajar mereka, dan satu kelompok antara 5 sampai 6 peserta didik, lalu mereka mendiskusikan tentang materi yang akan kita pelajari pada hari itu, yaitu pengenalan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Berarti sudah luar biasa sekali ya. Artinya nanti Bu Endang akan memberikan kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada diferensiasi ya. Iya, karena tadi Bu Endang katakan bahwa sesuai dengan gaya belajar atau anak belajar peserta didik. Itu luar biasa sekali Bu Endang. Ya baiklah ya Bu Endang ya. Terus lah yang diperlukan di dalam pembelajaran ini nanti itu medianya itu apa saja? Ya, kami membutuhkan media antara lain LCD ya, LCD, PPT, terus video pembelajaran, dan juga mungkin ada buku paket, artinya buku paket sebagai penunjang. Dan nanti juga anak kita fasilitasi untuk bisa menggunakan HP untuk mencari materi-materi yang terkait dengan pembelajaran yang dipelajari pada hari ini. Oh iya, berarti ini sudah masuk ke IT juga. IT juga ya. Jadi tidak hanya sekedar materi atau lihat video, tapi anak diberi keleluasaan untuk menggunakan HP. Iya, juga. Betul. Artinya dengan begitu sudah terpenuhi kebutuhan siswa. Betul. Baik, Bu Endang. Terus strateginya nanti seperti apa? Itu tadi ya, jadi anak kita bagi menjadi beberapa kelompok, yang per kelompok itu antara 5 sampai 6 anak sesuai dengan tadi minat belajar mereka. Lalu setelah itu dalam kelompok itu kan ada 3 materi yang akan dipelajari anak. Nah nanti ketiga materi itu nanti kita bagikan dengan ketiga kelompok belajar anak sesuai dengan minat bakatnya tadi. Lalu mereka nanti akan mendiskusikan materi terkait dengan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari itu, dan mereka nanti akan membentuk atau hasil diskusi itu akan disampaikan dalam bentuk Canva ya, Canva bisa PPT, bisa video maupun dalam bentuk yang pemetaan itu yang mapping. Iya, dalam bentuk mapping. Itu sudah, artinya ya sudah nanti berarti ada diferensiasi produk ya. Produk, kemudian dalam penyampaian diferensiasi penyampaian, jadi konteks ya. Itu baiklah ya. Terus kemudian tentu aja nanti di dalam diskusi masih ada kolaborasi gitu. Iya, betul. Ya, diskusi tidak akan berjalan tanpa kolaborasi. Jadi nanti anak akan berkolaborasi, saling bergotong royong ya untuk memecahkan permasalahan yang dipelajari pada hari itu, untuk menemukan suatu jawaban dari apa yang dari permasalahan tersebut, kaitannya dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih ya Bu Endang, mungkin ini
sudah ya, sudah. Jadi apa yang kita perlukan untuk wawancara pra observasi ya dari supervisi ini. Terima kasih atas waktunya Binda. Sama-sama Bu Nanti Ika. kita ketemu hari Senin ya, tanggal 22 Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Semangat pagi. Pagi, semangat. Oke, silakan duduk. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semua baik-baik saja? Siap untuk menerima pelajaran pendidikan Pancasila? Siap. Oke. Coba kita ngecek dulu kebersihan kelas. Silakan dilihat kanan kiri kalian, barangkali ada sampah, tolong dibuang di tempat sampah. Sudah tidak ada? Oke, terima kasih anak-anak. Lalu kita juga akan ngecek kerapian berpakaian kalian. Barangkali ada yang belum rapi, ada yang belum dimasukkan. Silakan untuk dirapikan, dimasukkan dulu. Sudah semua? Sudah, terima kasih. Nah, sebelum pembelajaran pada hari ini, Bu Endang akan absen dulu ya untuk mengetahui kalian siapa saja yang tidak berangkat pada hari ini. Aisyah Kia, Alfian Sandi Tegar. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah satu, peserta didik dapat mendeskripsikan tentang pengertian konstitusi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tujuan konstitusi. Ketiga, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis konstitusi. Lalu, ayo kita pelajari Undang-Undang Dasar RI tentang hak dan kewajiban warga negara. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Jadi nanti anak-anak akan kita kelompokkan sesuai dengan bakat minat kalian dalam belajar. Silahkan ke anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng untuk mengisi kuesioner ini dulu. Ini akan digunakan sebagai pengelompokan dalam pembelajaran kalian sesuai dengan gaya belajar kalian itu nanti gaya belajar apa gitu ya. Silakan. Sudah langsung menempatkan seperti yang sudah di bagian. Ayo langsung menempatkan. Visual. Ini masih visual. Ini masih visual. Audio mana? Ya, audio situ sampai situ. Sini sampai situ. Oke. Dari hasil pengisian kuesioner gaya belajar kalian, ternyata ada 18 peserta didik yang gaya belajarnya adalah visual. Karena kelompok dibagi itu maksimal 6 orang, jadi 18 bagi 3 berarti 6 berarti 3 kelompok ya. Audio ada 10 anak, lalu dibagi menjadi 2 kelompok 5-5, dan kinestetik itu ada 6 siswa atau 6 peserta didik. Nah,
Anak-anak, tentunya kalian sudah tahu ya apa itu konstitusi. Nah, ada yang bisa menjawab apa tuh konstitusi itu yang kalian pahami saja, sederhana yang kalian pahami dulu aja. Konstitusi, apa konstitusi? Ya, ayo Mas Jibril. Undang-undang dasar. Oke, konstitusi itu sama dengan undang-undang dasar. Kapan undang-undang dasar negara Indonesia itu disahkan? Siapa barangkali ada yang ingin menjawab undang-undang dasar? Silakan, Mbak. Tunjuk jari dulu. Ya, silakan. Ya. Oke, undang-undang dasar di Indonesia disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, di sini pasal tentang pendidikan itu pasal berapa coba? Tadi kalian menyanyi pasal tentang pendidikan. Barangkali ada yang tahu pasal tentang pendidikan? Itu 31 Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih, pintar semua. Peserta didik sudah dibagi menjadi kelompok yang maksimal itu 6 orang, kalian sudah berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Lalu nanti kalian akan berdiskusi. Diskusinya itu kaitannya dengan apa itu pengertian konstitusi, tujuan konstitusi, jenis konstitusi, dan sejarah perubahan konstitusi. Tapi yang sejarah perubahan konstitusi ini nanti untuk yang audio. Sejarah perubahan konstitusi di situ dikaitkan dengan pengimplementasian konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian silahkan membuat lagu, boleh ya, yang terkait dengan konstitusi. Lalu untuk yang visual kalian bisa membuat gambar, mapping ya, visual membuat mapping ya nanti ya, visual membuat mapping yang apa yang dibutuhkan sudah kami persiapkan di sini. Lalu yang kinestetik nanti akan membuat mading, membuat Canva, video. Kinestetik akan membuat video kaitannya dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Oke? Dalam implementasinya setiap hari. Jadi gitu. Anak-anak. Nah, ini kita perhatikan video dulu. Tapi why? Mengapa konstitusi dibentuk? Untuk menjawab ini, saya harus kembali kepada ilmu dasar kita, yaitu ilmu negara. Jadi, ada ilmu negara, ada ilmu hukum tata negara. Ilmu negara itu mempelajari negara dalam keadaan yang abstrak, seperti dongeng, berpikir tentang negara antar rantau. Tetapi kalau hukum tata negara kan dalam keadaan konkret. Nah, kalau kita bicara dari perspektif ilmu negara, maka oke. Anak-anak, demikian tadi video pembelajaran kita pada hari ini tentang konstitusi. Nah, sekarang tugas kalian adalah untuk kelompok kinestetik, ya, kelompok kinestetik. Nanti silahkan bisa membuat video kaitannya dengan definisi dari konstitusi itu sendiri, baik definisi secara umum maupun definisi menurut para ahli. Oke, nanti kalian bisa menggunakan HP untuk membuat Canva atau video tersebut, gitu ya. Untuk anak-anak yang visual, membuat mapping, yang visual mana ya? Yang visual? Oke, membuat mapping terkait dengan tujuan dan fungsi dari konstitusi itu sendiri apa toh? Oke, tujuan dan fungsi dari konstitusi itu apa? Lalu yang audio itu implementasi dari konstitusi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi implementasi dari konstitusi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalian mengambil
pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 untuk membuat lagu atau membuat puisi dipersilakan. Gitu ya. Ada yang ingin bertanya dulu, silakan. Ada yang ingin bertanya? Berarti anak-anak sudah paham ya? Kalau sudah paham, silakan. Yang membuat mapping ini ada, tolong nanti bisa berbagi dengan temannya. Ini bisa dipakai untuk menulis, ya, menulis dulu. Silakan bisa mengambil ke depan sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke. Lalu yang membuat, terserah kalian akan membuat puisi atau membuat lagu terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Oke? Silakan kalian berdiskusi, anak-anak. Apa itu bisa membuat puisi, membuat lagu yang terkait dengan implementasi konstitusi. Ya, pertanyaan ini satu kelompok cukup satu ya. Nah, kertas. Ada yang sudah siap untuk presentasi? Silakan, kita melihat waktu. Ya, kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Silakan yang sudah siap untuk presentasi, Mbak, Mas, kelompok mana? Oke, maju ke depan. Jangan lupa sebelum presentasi seperti biasa memperkenalkan nama kelompoknya dan anggota kelompoknya. Silakan. Tolong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori 1 ingin menyanyikan lagu yang berjudul Joko Tingkir. Perkenalkan, nama saya Sohailuna Putri Praetno. Saya juga Mevas Lestari. Saya Stefana Fani. Kekuasaan pemerintah dalam Undang-Undang Dasar Pasal 12 berisi Presiden menyatakan bahaya. Presiden menyatakan bahaya. 13 ayat 1 Presiden mengangkat ular
13 ayat 2 dengan pertimbangan DPR. Dengan pertimbangan DPR. Tepuk tangan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ria Safitri Novianti. Saya Arisa Putri. Saya Marcella Karisma Putri. Saya Arisa Juliarianti. Saya Zahra Rifa. Saya Arisa Putri. Tujuan fungsi konstitusi. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah nama sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Tepuk tangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan lagu dari hasil diskusi kami yang berjudul Iwak Paya. Undang, Perkenalkan, nama saya Nasim Zarali. saya akan Sandi Tegar. Undang-undang dasar negara. Ayo kawan, kita pelajari isinya. Pasal 1 tentang negara kesatuan, pasal 2 dan 3 tentang MPR, pasal 4 kekuasaan presiden, pasal 5 mengangkat duta dan konsul, pasal 13 tentang tugasnya presiden, pasal 23 tentang pajak penghasilan. Mari kawan kita pelajari. Tepuk tangan. Silakan, barangkali ada yang mau berkomentar. Bagus sekali. Oke. Ada yang ditanyakan? Siapa? Dari mana? Kami terinspirasi dari lagu yang sudah dibuat oleh Bu Endang dalam materi Undang-Undang Dasar 1945, dan ternyata belajar sambil bernyanyi itu lebih mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang definisi konstitusi, yang beranggotakan saya Anissa Rahmadewi, saya Feris Kalisa Elia, Saya Yusuf Maria. Saya Andrian Stefani Tiga Pradana. Saya dengan Catur Saputra. Saya Eko Bangka Desa. Pengertian konstitusi menurut para ahli. Menurut Kamus Oxford Dictionary of Law, konstitusi dijelaskan sebagai berikut. Konstitusi bukan saja aturan tertulis. Segala yang diatur tidak hanya berkenan dengan organ negara dan fungsinya baik di tingkat pusat dan daerah, mekanisme hubungan antara negara dan warganya. Selamat pagi, Bu Endang. Selamat pagi, Wika. Kelihatannya cerah sekali ya hari ini. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik, sehat? Alhamdulillah sehat, Sedang sehat, baik.
Sudah. Baik. Oh gini Bu Endang, kedatangan saya ke sini bertemu dengan Bu Endang ini kaitannya dengan kemarin setelah observasi kemarin Bu Endang. Iya. Ya, jadi saya akan menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan observasi yang telah kita lakukan kemarin. Iya. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Endang? Saat ini saya senang, lega, bahagia, sehat. Ya, dibanding dengan yang pas pra kemarin ada perbedaannya tidak? Ada. Ketika sebelum melaksanakan yang dilaksanakan observasi kemarin di kelas itu ya rasanya walaupun mengajar itu sudah menjadi tanggung jawab kita setiap hari ya, tetapi ada sesuatu yang tetap deg-degan gitu. Tapi dengan berjalannya waktu akhirnya juga enjoy saja, mengalir saja sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Oh, ya, berarti sudah sesuai ya? Insya Allah sudah sesuai. Terus dari ini observasi kemarin itu mungkin apa yang diharapkan Bu Endang? Atau Bu Endang punya harapan seperti apa gitu? Ya. Saya mengucapkan terima kasih juga ya karena kami dalam refleksi sudah dilaksanakan refleksi oleh teman sejawat di sekolah yang biasanya refleksi itu dilakukan oleh kepala sekolah dan saya berharap ini dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin itu memang benar-benar dilihat dari sisi anak itu antusias, jadi lebih senang, lebih bahagia dalam pembelajaran dan kedepannya tentunya saya akan menerapkan strategi dan model pembelajaran yang mungkin lebih bervariatif sehingga anak itu akan bisa memunculkan kreativitas atau memunculkan ide-ide yang lebih bagus lagi untuk pengembangan pembelajaran. Ya sangat luar biasa sekali ya yang sudah Bu Endang lakukan ya. Terus kemarin ketika saat pra observasi Bu Endang menyampaikan beberapa strategi ya. Iya. Itu apakah strategi yang disampaikan pas saat pra itu apakah sudah dilaksanakan dengan baik? Iya. Alhamdulillah strategi yang saya rencanakan dan saya terapkan di dalam pembelajaran itu sesuai ya strategi. Jadi kita memakai model pembelajaran project based learning kepada anak-anak di dalam materi pengenalan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari itu. Ya, dan saya lihat waktu itu juga anak ada antusias ya pembelajaran itu. Ya. Terus dari tujuannya Bu Endang, tujuannya itu apakah sudah tercapai? Ya, untuk tujuan pembelajaran pada materi pengenalan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama anak dapat menjelaskan pengertian konstitusi, anak akhirnya juga bisa menjelaskan apa itu konstitusi dalam arti sempit, dalam arti luas, menurut pendapat para ahli maupun konstitusi secara umum. Lalu yang kedua, fungsi dan tujuan konstitusi juga akhirnya mereka pahami gitu. Yang ketiga, mereka dapat mengimplementasikan, memberikan contoh implementasi konstitusi atau undang-undang dasar itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka mereka kemarin ada yang kreatif banget membuat lagu. Terus kok membuat lagu kenapa? Karena katanya dengan belajar sambil menyanyi itu mereka lebih mudah untuk memahami dan lebih menyenangkan gitu. Iya. Saya juga lihat seperti itu ya. Iya. Selain itu juga ada beberapa yang membuat mapping, iya, membuat Canva. Dan hal-hal baik apa yang Bu Endang bisa pertahankan dengan kegiatan supervisi kemarin? Iya, yang baik kalau menurut saya dengan model pembelajaran yang bervariatif itu anak akan memunculkan ide-idenya lebih kreatif juga. Lalu yang kedua adalah pembelajaran itu benar-benar berfokus pada anak. Ya, jadi guru itu hanya sebagai fasilitator, guru hanya sebagai pendamping, hanya mengarahkan. Jadi kreativitas anak-anak itu menurut saya ya itu benar-benar muncul. Gitu.
Terus kemudian selain hal-hal yang harus dipertahankan dari hal-hal baik yang kemarin sudah dilakukan, mungkin ada hal-hal yang mungkin ada beberapa anak yang ya memang yang perlu diperbaiki ya dalam kelas itu kan nggak semua itu waktu dalam pembelajaran yang juga tidak terlalu itu juga dan akhirnya mereka menyebabkan kurang maksimal pengelompokan waktu yang dalam pembelajaran grup kemarin ya kelompok diskusi pun kan kita sesuaikan dengan anak model belajar mereka siapa yang dipelajari itu satu yang pertama yang kedua apa yang disenangi adalah berarti tadi Bu Endang menjelaskan untuk pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar. Nah, bagaimana Bu Endang melakukan itu? Ya, sebelum pembelajaran saya melakukan asesmen diagnostik awal kepada peserta didik untuk menentukan gaya belajar mereka. Jadi anak-anak mengisi angket dulu. Angket di situ adalah angket gaya belajar. Nah, hal itu kami jadikan sebagai pengelompokan dalam pembuatan kelompok diskusi. Jadi anak-anak yang memiliki gaya belajar visual kita kumpulkan jadi satu, anak-anak yang memiliki gaya belajar auditori saya kumpulkan jadi satu, dan mereka yang memiliki gaya belajar kinestetik juga kita kumpulkan menjadi satu. Itu kelompok belajar yang maksudnya kelompok diskusinya mereka. Berarti sudah sesuai dengan minat passion mereka masing-masing. Ya. Terus kemudian dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, itu penerapannya bagaimana? Oh iya, untuk pembelajaran berdiferensiasinya, jadi ada diferensiasi konten dan produk. Jadi diferensiasi konten itu saya menyampaikan materi dengan memanfaatkan dengan menggunakan PPT, video, terus lagu seperti itu, dan juga anak-anak kan punya modul belajar sendiri ya, yang masing-masing anak sudah punya, itu kita manfaatkan. Lalu untuk yang produk itu yang memiliki gaya belajar visual, ya memiliki gaya belajar visual, mereka membuat mapping dari materi yang mereka pelajari. Ternyata mereka itu kreatif, jadi bahkan kadang kita itu tidak sampai membayangkan kreativitas mereka, ternyata mereka itu lebih kreatif dari gurunya gitu ya. Lalu untuk yang visual itu mereka ternyata katanya terinspirasi dari lagu yang saya buat sebelumnya untuk pembelajaran dalam materi Undang-Undang Dasar 45 ya. Itu mereka juga membuat lagu, tapi lagu yang berbeda. Jadi membuat lirik lagu dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu untuk kelompok anak yang mempunyai gaya belajar auditori ya, betul Bu. Lalu yang untuk kinestetik mereka membuat video pembelajaran dengan memanfaatkan Canva. Jadi luar biasa Vega. Berarti berupa video ya. Iya. Apa namanya? Bukan hanya rangkuman, juga ada suaranya. Betul, ya. Ya itu sudah bagus, luar biasa itu Bindang. Ya. Saya bisa membayangkan. Ya, kemarin dari hasil pengamatan kemarin juga seperti itu. Iya. Terus kemudian ini kalau tadi Bindang sudah menjelaskan hubungannya dengan diferensiasi, artinya Bindang sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, iya. Terus untuk yang sekarang ke ini pembelajaran yang KSE yang mengandung kompetensi sosial dan emosional, bagaimana Bindang menerapkan itu? Iya. Ketika mereka berdiskusi dalam kelompok mereka itu semua anggota memiliki peran masing-masing. Jadi semua anggota itu memiliki peran masing-masing, bukan hanya sekedar titip nama itu enggak. Kebetulan kan kelompok kita bagi menjadi anggota kelompok itu antara 5 sampai 6. Nah, terus mereka ada yang tugasnya itu menulis, ada yang tugasnya mencari ide-ide, ada yang tugasnya itu nanti mempresentasikan di depan kelas, tapi di dalam kelompok itu semua aktif, jadi tidak ada yang tidak aktif gitu. Jadi semua
Intinya kalau boleh saya ini dari penjelasan Bunda itu ketika anak-anak itu semua aktif berarti mereka sudah mempunyai manajemen diri ya. Iya, iya. Tugas saya apa? Iya, tugas saya betul, apa. ya. Itu sangat bagus sekali itu. Dan ini ya Bu Ika, jadi sebelum pembelajaran itu biasanya memang saya tidak langsung masuk ke materi itu enggak. Jadi saya menyiapkan anak-anak itu dengan mereka senang dulu, mau belajar itu mereka happy dulu gitu. Nah, kebetulan yang kemarin itu anak-anak kita ajak bernyanyi kait dengan lagu yang lirik lagunya itu saya buat sendiri dan itu lirik lagunya kita ambil dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga. Jadi mereka ternyata senang gitu. Makanya sampai ada yang terinspirasi membuat lagu walaupun lagunya beda tapi liriknya juga beda gitu. Isinya juga materi yang lain ya. Materi yang dipelajari pada saat lagunya itu. juga berbeda. Iya, betul. Artinya jadi seperti ini ya, pembelajaran yang mengandung KSE. Jadi sebelum pembelajaran, Bu Endang sudah melakukan memfokuskan anak-anak dengan yang penting senang dulu. Iya, betul. Ya. Ini sangat luar biasa sekali Bu Endang. Jadi dari penjelasan Bu Endang itu hal-hal yang perlu diperbaiki adalah masalah waktu ya. Dan waktunya kemarin 2 jam ya kurang lebih ya. Iya. Waktu yang mungkin kurang lama ya, kurang banyak. Terus kemudian masalah anak yang kurang aktif gitu. Tapi setelah Bundang berikan dengan metode pembelajaran diskusi sesuai dengan gaya belajar mereka itu membuat anak yang kurang aktif akhirnya terlibat. Iya, betul. Jadi tidak ada anak yang pasif akhirnya. Iya. Dan saya melihat itu. Baik. Terus yang berikutnya Bendang, dari ini rencana tindak lanjut ya. Jadi setelah kemarin Bendang melakukan pembelajaran seperti itu ya menggunakan project nih, rencana tindak lanjutnya itu rencana apa yang untuk memperbaiki yang Bendang sebutkan tadi ini masalah waktu dan ada anak yang mungkin kurang masih kurang aktif dibanding anak yang lainnya gitu. Rencananya bagaimana ini? Untuk rencana kedepannya berarti kita harus terbiasa masuk kelas sesuai dengan jam yang ditetapkan. Artinya kita tidak molor, artinya dalam pembelajaran itu kan ya kita sudah diatur jamnya oleh kurikulum, jadi ya kita lebih efektif lagi untuk memanfaatkan waktu. Terus yang kedua adalah agar anak-anak tidak tadi ya untuk mensiasati agar anak itu tidak ada yang pasif, artinya itu berarti kita juga harus lebih mencari model-model pembelajaran yang sesuai dengan materi karena tidak semua model pembelajaran itu bisa kita terapkan dalam materi yang sama. Gitu. Betul sekali. Iya. Jadi tidak semua model pembelajaran bisa diterapkan dalam materi yang sama. Iya, betul. Atau model yang sama tidak bisa diterapkan materi yang mungkin berbeda. Iya, jadi betul. semua tergantung materinya ya. Iya, terus kemudian untuk melaksanakan rencana tindak lanjut yang sudah Bendang kemukakan, itu kira-kira mulai kapan bisa dilaksanakan? Kebetulan ini kan semester sudah mau berakhir ya. Kalau menurut saya hal-hal baik itu tidak perlu ditunda-tunda. Iya. Jadi mumpung ini masih hangat, jadi apa sih yang kemarin dari modul ajar yang kita buat yang belum sesuai itu segera direvisi, segera diperbaiki. Gitu. Jadi tidak usah menunggu waktu berlama-lama atau menunggu sampai semester ganti, nggak usah. Jadi langsung. Meskipun ini di semester akhir kan masih ada sisa beberapa minggu sebelum ujian itu semester akhir, berarti langsung bisa diterapkan. Langsung minggu depan. Iya. Baik. Terus untuk menerapkan itu tadi ya rencana yang sudah Bendang kemukakan tadi, mungkin ada pihak-pihak yang terlibat
dalamnya? Iya, kita jelas ya selalu berkoordinasi dengan kurikulum yang membagikan, yang mengatur jadwal, terus membagi jam. Lalu kita berkoordinasi juga dengan sesama guru PPKN Pendidikan Pancasila, ya, jadi MGMP sekolah, dan kita juga berkolaborasi dengan guru yang lain karena kita tidak bisa dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu hanya dilakukan sendiri atau berdua dengan MGMP saja, tetapi kita bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain, seperti kan kita juga punya kelompok guru normatif adaptif. Jadi bisa sharing di situ, saling memberi masukan, saling saling memberi masukan gitulah untuk kebaikan kedepannya. Terus kemudian ini indikator keberhasilannya itu apa? Indikator keberhasilan dalam pembelajaran itu satu, siswa antusias dalam belajar, semangat dalam belajar, ingin tahunya tinggi, dan apa yang ingin dicapai dalam sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sudah bisa tercapai dan diukur dari latihan untuk mengerjakan soal pengetahuan. Alhamdulillah anak-anak juga hasilnya bagus. Jadi jadinya asesmen. Jadi itu asesmen. Anak-anak hasilnya bagus, ya kan? Dari itu tujuan pembelajaran menurut saya juga sudah tercapai gitu. Terus ini mungkin itu dulu ya Bu. Jadi nanti sudah dikemukakan mengenai rencananya, kapan, siapa yang terlibat gitu, terus dan juga indikator keberhasilannya. Ya semoga aja nanti bisa terus meningkat terus. Ya. Terus dari pertemuan ini Bunda, dari sejak kemarin ya, sejak kemudian observasi sampai dengan pasca ini, mungkin ada hal-hal yang mungkin masih mengganjal yang dirasakan Bunda gitu. Sepertinya tidak ada, justru saya mengucapkan banyak terima kasih karena diberi kesempatan untuk di coaching ya. Jadi akhirnya saya itu tambah ilmu lah, itu pasti tambah ilmu. Terus apalagi kan yang namanya perkembangan dunia pendidikan itu sekarang ini sudah sangat pesat sekali, dimana saya termasuk guru yang sudah senior gitu ya, saya harus belajar dari yang muda-muda. Jadi kita memang tidak bisa tidak belajar, jadi harus terus belajar. Iya. Semangat sekali ya. Seandainya nih semua guru yang termasuk notabene guru senior seperti Bu Endang itu, saya rasa antara yang kalangan muda nih, taruhlah seperti itu, dengan guru yang angkatan lama itu bisa kolaborasi, bersinergi, akan berhasil kan, perkembangannya semakin cepat ngesat. Baik Bu Endang, mungkin ini dulu ya. Jadi yang semoga aja nanti membawa kebaikan bagi kita semua. Amin. Termasuk Bu Endang bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman guru yang lain. Insya Allah. Terima kasih Bu Endang atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Siap.